Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kami dari kelompok 2 ilmu mantik kelas C yang beranggotakan yang pertama Suciati Chandrasari dengan NIM 2618115, yang kedua Fitria Anafadlillah dengan NIM 2619097, yang ketiga Rifki Faqihuddin dengan NIM 2619100. Ini akan menyampaikan materi mengenai tasdik. Mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengertian tasdik. Yang ketiga, pembagian tasdik. Dan yang keempat, hakikat iman. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematik, logis, dan konsisten. Di dalam Al-Quran terdapat kata-kata tentang ilmu dalam berbagai bentuk, seperti ilma, ilmi, ilmu, ilman, ilmihi, ilmuha, ilmuhum. Terulang sebanyak 99 kali. 8 bentuk ilmu dalam terjemah Al-Quran Departemen Agama RI cetakan Madinah Munawwaroh tahun 1990 diartikan dengan pengetahuan, ilmu, ilmu pengetahuan, kepintaran, dan keyakinan. Sedangkan kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, alima, artinya mengetahui, mengerti. Maknanya, seseorang dianggap mengerti karena sudah mengetahui objek atau fakta pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Sedangkan menurut pakar ilmu mantik, ilmu ialah mengetahui sesuatu yang belum diketahui, baik dengan yakin maupun dengan pikiran yang kuat, baik pengetahuan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian, pembagian ilmu. Pembagian ilmu atau pengetahuan dapat dibagi dua, yaitu tasawur dan tasdik. Tasawur ialah hasil yang diusahakan oleh akal pikiran, yang dengan akal pikiran itu dapat diperoleh atau diketahui hakikat-hakikat yang tunggal. Atau dengan kata lain, mengetahui hakikat-hakikat yang mufrad seperti Ahmad, petasan, rumah, kuda, pohon, kambing, dan sebagainya. Tasawur ada dua macam. Yang pertama, tasawur yang tampak penisbahan hukum, yakni berdiri sendiri, atau tunggal, yang demikian dinamakan tasawur asli. Kedua, tasawur yang mempunyai nisbah hukum, yang demikian dinamakan tasdik. Tasawur dalam logika adalah pengetahuan tentang hal yang ditunjukkan oleh masing-masing ungkapan dan esensi sesuatu. Sedangkan tasdik adalah pengetahuan tentang relasi subjek dan predikat. Jadi, pengetahuan tentang masing-masing dari arti manusia dan hewan disebut tasawur. Sedangkan pengetahuan tentang relasi atau hubungan predikat atau hewan dan subjek atau manusia dari pernyataan manusia adalah hewan disebut dengan tasdik. Nama saya Fitria Anafadlillah, NIM 2619097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tasdik. Tasdik dalam bahasa itu dinyatakan sebagai suatu pembenaran atau persetujuan memahami atau mengetahui kenyataan kenisbatan. Tasdik menurut istilah itu adalah hubungan antara dua kata ada atau tidak adanya kenyataan itu. Dalam arti lain, tasdik juga merupakan proses berpikir dalam menghubungkan antara dua variabel, baik secara isbat itu positif, ataupun secara nafi itu negatif. Nah, tasdik sering disebut juga dengan qadiyah. Antara tasdik dan qadiyah itu berbeda, namun keduanya memiliki hubungan atau saling berkaitan.
karena merupakan proses pembentukan keputusan dalam memikirkan objek pikir yang dipikirkan. Nah, pernyataan akan menjadi benar jika sosok dengan realita dan dapat dibuktikan kesosokannya, atau antara pernyataan dengan realitas itu terdapat kesesuaian. Nah, sebaliknya, jika pernyataan yang dinyatakan tidak sesuai dengan realita, maka pernyataan tersebut adalah salah. Adapun kalimat yang digunakan dalam menyatakan sesuatu sebagai keputusan berpikir adalah al-kalam khobari, bukan al-kalam insya'i. Pembagian tasdik. Tasdik dibagi menjadi dua, tasdik nazari dan tasdik daruri. Namun yang akan saya bahas di sini adalah tasdik nazari. Tasdik nazari adalah tasdik atau ilmu yang memerlukan pemikiran penalaran atau pembahasan seperti ilmu matematika, gas bumi, kimia, teknologi, dan lain sebagainya. Intinya itu ilmu yang membutuhkan penalaran yang lebih mendalam. Contohnya, pemahaman bahwa alam raya ini bersifat tidak kekal. Adapun contoh lain dari tasdik nazari, yang pertama adalah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Alam ini diciptakan dari ketiadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kekal. Indonesia itu adalah negara maju. Bumi ini datar bagi orang-orang yang mengimaninya, dan contoh-contoh lain. Perkenalkan, nama saya Rifki Fakihuddin, NIM 2619100. Saya ingin menyambung penjelasan dari Mbak Fitria mengenai pembagian tasdik. Tadi sudah dijelaskan tasdik nazari. Selanjutnya yaitu pembagian tasdik yang kedua, yaitu tasdik daruri. Tasdik daruri yaitu pemahaman terhadap hubungan dua objek yang tunggal atau mufrad yang dihasilkan tanpa memerlukan penalaran yang mendalam. Jadi berbeda dengan tasdik nazari. Pada tasdik daruri tidak memerlukan penalaran atau pemahaman yang mendalam. Seperti contoh, satu benda tidak mungkin ada dalam dua tempat dalam waktu yang sama. Kalimat tersebut merupakan tasdik daruri karena tidak memerlukan penalaran atau pemahaman yang mendalam. Contoh yang lain yaitu satu adalah setengah dari dua. Kita sudah tahu bahwa satu yaitu setengah dari dua, jadi tidak memerlukan pemahaman atau penalaran yang lebih jauh lagi seperti tasdik nazari. Selanjutnya yaitu hakikat iman. Al-Banjari berpendapat bahwa hakikat iman adalah at-tasdik atau membenarkan di dalam hati. Al-Banjari berpendapat bahwa orang yang hanya melakukan tasdik dalam hati dinilai sudah mempunyai iman batin, yaitu iman yang tersembunyi di dalam hati, dan ia dinilai beriman di sisi Allah. Jika dia meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga dan selamat dari api neraka. Menurut Al-Banjari, seseorang yang bertasdik dengan hatinya, kemudian berikrar dengan lidahnya, yaitu dengan mengucap dua kalimat syahadat, maka orang itu mempunyai iman batin dan iman zahir, yaitu iman dalam pandangan Allah dan iman dalam pandangan manusia. Kemudian hakikat iman menurut syara atau menurut syariat, yaitu meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan segenap anggota badan. Rangkaian keimanan meliputi iman tasdik di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Seseorang yang beriman dengan sungguh dan dituturkannya dengan lisan dan dilaksanakan dalam perbuatan, maka itulah sebenarnya orang mukmin. Keimanan itu bukanlah semata-mata ucapan yang keluar dari bibir dan lidah ataupun hanya semacam keyakinan di dalam hati, tetapi keimanan yang sebenarnya yaitu suatu akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh isi hati nurani. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.